Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak anggota YMBU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, puji syukur alhamdulillah sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul di kantor YMBU ini, tak lain dan tak bukan untuk sekedar berdiskusi tentang masalah judul khutbah Jumat kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat serta salam mari pula kita hadiahkan buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu dampak daripada riba. Hidup dan kehidupan kita manusia ini, kalau kita ingin baik, tak lain dan tak bukan, makalah segala yang baik. Allah tersebut suka kepada yang baik. Maka dari itu, sempurnanya hidup dan kehidupan kita tergantung apa yang kita makan, apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita. Jauhkanlah daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sangat tidak disukai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berhubungan dengan riba. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya riba tersebut bermacam-macam arti bisa diistilahkan. Ada yang mengatakan itu sebagai tambahan, ada itu yang mengatakan bunga dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan mana yang kita ambil sebagai sampel untuk khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Jadi para ustaz yang dirahmati Allah, di antara pokok bahasan kita pada siang berbahagia ini yaitu yang pertama yaitu pengertian riba. Apa itu pengertian riba? Kemudian yang kedua, apa itu hukumnya riba? Apa hukumnya riba? Kita ambil daripada Al-Quran dan sunnah daripada Rasulullah SAW. Kemudian dampak daripada riba yang dimakan oleh kita manusia. Dampak daripada apa? Dampaknya di dalam hidup dan kehidupan kita, baik itu secara pribadi ataupun di dalam masyarakat, umumnya lagi kepada umat. Apa pengaruh daripada riba yang sudah merajalela tersebut? Maka dari itu, para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu persatu insya-Allah akan kita bahas. Yang kita mulai yaitu dari pengertian riba. Kepada para ustaz, saya persilakan untuk memberikan tanggapan apa itu pengertian riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator yang mempersilakan kepada saya untuk menyampaikan pengertian riba. Sebelum saya sampaikan pengertian riba, yang jelas dalam Al-Quran Allah menghalalkan jual beli, bukan yang bertambah keuntungan. Riba itu salah secara umum. Kenapa? Karena jual beli kan dapat untung, tapi nggak riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Artinya dalam jual beli itu ada keuntungan, itu keuntungan yang betul-betul ya standar disepakatilah, kalau nasional lah gitu. Tapi kan ada juga yang jual beli itu kalau sudah dia jual beli, tapi kalau sudah dikreditkan, ini menurut saya udah termasuk riba dia. Itu sementara. Terima kasih. Ustadz ini mengapakan riba tersebut memperbandingkan dengan jual beli. Jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian riba itulah yang diharamkan.
Jadi tambahan daripada ustaz yang lain, iaitu apa sebetulnya yang dikatakan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah telah menyatukan hati kita. Al-jama'atu rahmah, berkumpul-kumpul adalah rahmat. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperbanyak solawat di hari kelak nanti, di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat rahmat Allah, dengan berkat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada siang yang berbahagia ini, iaitunya judul khutbah kita pada hari ini, dampak riba atau bahaya riba. Yang pertama, artinya riba. Yang kedua, hukum riba. Yang ketiga adalah dampak riba. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Yang artinya riba adalah tambahan atau bunga pada harta seseorang dengan syarat akad timbang terima. Dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 37, dan riba itu suatu tambahan. Dalam Al-Quran menerangkan, yang artinya dan riba itu suatu tambahan yang kamu berikan harta sesama manusia, ikhlas orang yang memberi, ikhlas orang yang menerima. Sesama manusia itu adalah tambahan, dan di hadapan Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bertambah harta yang kita miliki. Manusia bertambah, tetapi di hadapan Allah tidak bertambah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud pengertian riba ini masih agak rancu. Mungkin diminta tambahan yang lain. Kemudian lagi permintaan saya kepada para ustaz, to the point aja langsung. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas masalah riba. Tentunya kita mulai dari pengertian riba. Riba itu kalau secara lafzi atau katakanlah secara bahasa, semakna dengan ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Atau bisa juga dikatakan secara linguistik bahwa riba itu semakna atau artinya adalah bertumbuh atau membesar. Secara terminologi, yang dikatakan dengan riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan pinjaman sewaktu pengembalian, yang didasari dengan sesuatu persentase sewaktu si peminjam, yang dibebankan kepada si peminjam dari pinjaman pokok tersebut untuk dikembalikan lebih. Dari secara gamblang bahwa
riba itu adalah merupakan tambahan dari pokok yang dibebankan kepada si peminjam sewaktu mengembalikan pinjaman tersebut. Maka riba itu maknanya adalah bertambah, bertumbuh, membesar, berkembang. Ini secara arti daripada riba tersebut atau secara pengertian riba. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan nanti dengan jenis-jenis atau macam-macam daripada riba itu. Bisa riba itu dibagi kepada dua. Yang pertama, riba yang bersangkut paut dengan utang piutang. Itu seperti riba kard atau juga bisa dengan riba jahiliyah. Atau satu lagi, yang kedua adalah yang berhubungan dengan jual beli. Itu seperti riba fadol dan riba nasi'ah. Secara sepengertian saya kira sampai demikian. Saya sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap Jumat. Soalnya kan judul riba ini kayaknya setiap semester ada nih. Semester dulu ada, hampir setiap semester ada nih riba nih. Saya setelah selesai khatib, itu ditunggu di jalan masalah riba, bukan dia marah. Tapi dia mungkin kayaknya bukan mungkin kurang puas. Dia cari ini bagaimana ini? Dia mencari klit-klit supaya gimana lepas daripada riba. Tapi yang dikerjakannya tersebut riba. Jadi waktu menjelaskan kepada jamaah nanti kalau ada yang ditunggu di jalan, pandai-pandailah Bapak mengatakan bagaimana riba tersebut. Ini pengertiannya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada pagi yang berbahagia ini ada nanti berbekas bagi jamaah. Kemudian kalau ada yang ditanya seperti saya tersebut, saya tanya, saya terusang aja lagi. Jangan kali-kali kenapa ikol aja riba kau aja dicari-cari jalan lain lah gitu aja oleh. Soalnya jalan pintas saja. Kemudian dia kalau begini caranya bagaimana Pak Ustadz? Kalau begini caranya bagaimana? Dicari-carinya alasan. Jadi sialah para Ustadz, mungkin ada yang ditanya nanti berikanlah penjelasan tersebut betul-betul menenangkan hati daripada penanya tersebut kepada kita. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi dapatlah diambil kesimpulan secara lafaz tadi, yaitu ziyadah tersebut mungkin sama-sama sudah kita ketahui. Jadi saya minta juga para ustaz untuk bisa memberikan sedikit masukan bagaimana hukum riba tersebut beserta dalilnya. Mungkin ada di antara kita yang ada hadisnya atau menurut Al-Quran. Saya persilakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak hadirin yang saya hormati, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, masalah hukum riba. Bagaimanakah riba yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 131 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kalau menurut ayat ini adalah bahwa riba itu dinyatakan oleh Allah haram karena kita mengambil keuntungan dengan tidak terbatas, berlipat ganda. Maka oleh sebab itu mengakibatkan orang yang berhutang mengalami kesulitan untuk membayarnya. Maka oleh sebab itu janganlah kita memberatkan orang-orang yang berhutang, tetapi
berilah mereka hutang dengan standar pembayarannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyebar riba, transaksi riba, dan saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Jadi orang yang tergolong ke dalam riba itu tidak saja orang yang berutang dan yang memperhutangkannya, tapi orang yang menyaksikan di sekelilingnya juga akan mendapat imbasnya dosa riba yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang tadi secara berlebihan dan berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini hendaknya kita paham dan mengerti. Dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, secara medis juga saya pernah baca ada seorang dokter di Mesir mengatakan bahwasanya orang yang senantiasa memakan riba, yang senantiasa mengkonsumsi riba, katanya menurut dokter di Mesir ini, itu salah satu, ini salah satunya penyebab daripada orang yang kena stroke dan juga orang penyakit kanker dan penyakit hipertensi. Begitu banyak dampak daripada riba tersebut. Itu menurut ahli medis. Kalau medis itu bisa stroke, bisa hipertensi, kemudian bisa mengakibatkan bermacam-macam penyakit yang lain. Itu berhubungan dengan tubuh kita. Apalagi yang berhubungan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap, berusaha amal ibadah kita diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi hasilnya yang kita peroleh nanti setelah kita kembali pada Allah, semua amal ibadah kita bisa sirna karena kita mempergunakan yang namanya riba. Jadi secara ringkas sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya riba adalah haram. Kemudian Rasulullah juga melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyaksikan, orang yang menjadi saksi sewaktu transaksi riba, kemudian orang yang menuliskan juga kena oleh hukum daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan orang cuma yang memakan harta riba tersebut, tetapi juga orang yang menyaksikan, orang yang menulis, dan orang yang memakan riba tersebut kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita langsung aja hukum riba, mungkin ada tambahan nanti bisa tambahkan sedikit. Jadi kita langsung kepada yang ketiga. Poin yang ketiga itu dampak daripada riba. Apakah itu secara pribadi, masyarakat, umat. Ini bisa bermacam-macam. Secara pribadi, mungkin sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada di antaranya manusia ini nanti di yaumil mahsyar mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang yang memakan riba, dia berenang di sebuah sungai. Sungai tersebut airnya darah. Sewaktu dia berenang ke tepian, menuju ke tepian, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah menunggu di tepi tersebut. Sesampainya orang pemakan riba tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempari dengan batu, kemudian batu tersebut masuk ke dalam mulutnya, kemudian setelah masuk ke dalam mulutnya dia terlempar lagi ke tengah. Itulah yang dia lakukan setiap waktu. Berjuang dia, berusaha dia menuju tepian di sungai darah tersebut, tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala menunggu di tepi, kemudian dilemparkan dengan yang namanya batu tersebut masuk ke dalam mulutnya, dan pemakan riba tadi kembali ke tengah. Itulah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara pribadi yang akan kita rasakan. Kemudian di dunia, sebagaimana saya sampaikan tadi, bagaimana pendapat dokter tadi, itu salah satu penyebab daripada orang yang kena stroke, orang yang kena hipertensi, orang kena penyakit jantung dan lain sebagainya karena mengkonsumsi riba. Jadi saya minta masukan tambahan daripada ustaz yang lain. Mungkin silakan Pak Imam. Pak Samsul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi orang yang tidak sempurna, yaitu iman kita, yaitu jasad kita. Maka dalam ayat Allah telah dijelaskan di surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri mereka. Illa kama yaqumul ladzi
batuhu syaiton minal mas, melainkan sebagian mana berdirinya orang yang masuk kepadanya setan dari setahun. Jadi dengan adanya kita memakan riba ini dikatakan adalah seperti setan, ya, kemasukan setan. Itulah yang dikatakan majnun alias gila. Jadi di sini selama 1 tahun. Zalika bi'annahum qalu. Yang demikian itu karena sungguh mereka berkata, innamal bai'u mislu riba, bahwasanya jual beli dengan riba, wa akhalallahu bai'a wa harama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Alhamdulillah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu kita menyadari bab makanan riba tersebut hukumnya, yaitu hukumnya adalah haram. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan juga. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat terhadap perbuatan riba dan orang yang memakan harta riba dan orang yang menyuguhkan harta riba dan orang yang menulis riba dan orang yang menjadikan saksi riba. Jadi orang yang memakan, menyuguhkan dan menulisnya sebagai saksi tersebut digolongkan riba. Jadi riba ini adalah hukumnya haram. Alhamdulillah. Selanjutnya karena ini waktu yang singkat dan padat, sebenarnya panjang sekali yang perlu disampaikan. Baiklah, menyambung pembahasan kita mengenai dampak riba terhadap pribadi, masyarakat dan umat, ya. Kalau secara pribadi, yaitu saya kutip dari hadis dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lailata usriya bi sami'tu bis sama'i sabi'ati fawqa ra'si dan wasawa'iqa wa ra'aitu barqan wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aydihim kal buyuti fiha hayatun tura min zahiri butunihim fakultu ya Jibrilu man haula'i qala akalu riba. Di malam saya diisrakan, kata Rasulullah, saya mendengar dari langit sabiatan, yaitu langit yang ketujuh, di atasnya, di atas kepala saya, ra'din, petir, wasawaiki, halilintar, wa ra'aitu barqan, dan saya melihat kilat, wa ra'aitu rijalan, dan saya melihat laki-laki, butunuhum, yaitu perut-perut mereka, baina aidihim, di antara perut mereka, kal buyuti, seperti rumah, fiha, di dalamnya ada ular, tura min zahirin, saya lihat dengan jelas, butunihim, dari perut-perut mereka. Fakultu ya Jibril, saya bertanya kepada Jibril, man haula'i, siapa mereka itu ya Jibril? Qala akalu riba, mereka itulah orang pemakan harta riba. Jadi di akhirat Rasulullah telah menggambarkan di malam di malam dia diisrakan, bagi orang yang pemakan riba akan mereka itu perutnya besar dan di dalam perutnya banyak ular yang akan menyiksanya. Ini bahaya riba secara pribadi di akhirat nanti. Kemudian secara umum masyarakat dan umat, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akalu riba. Qila ya Rasulullah kulluhum ya'kuluna riba? Qala ma lam ya'kulu minhu yusibuhu min ghabari. Akan datang manusia di zaman nanti tidak seorang pun yang lepas dari memakan riba. Jadi hampir semua manusia, kata Rasulullah, memakan riba. Qila ya Rasulullah kulluhum ya'kulu riba. Dia bertanya para sahabat, ya Rasulullah, semuanya mereka makan riba? Qala ma lam yakulu minhu yusibuhu min ghabari. Orang yang tidak makan riba tapi dia kena
yaitu debunya atau dosanya. Jadi siapa orang yang kena dosa daripada riba ini diterangkan dalam buku ini, yaitu buku Tanbihul Ghafilin, yaitu pertama saksi, yang kedua penulis, dan yang ketiga orang yang diam tidak, yaitu membahas masalah riba atau tidak mengharamkan riba. Nah, ini orang yang tidak mendakwahkan masalah riba. Jadi hampir seluruh kita nanti semua terkena dosa riba kalau kita diam, yaitu masalah riba ini, masalah dosa riba ini. Nah, ini secara umat dan masyarakat. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Mulyadi tadi, dampak daripada riba secara pribadi itu akan mendapatkan siksa nanti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dampak pribadi ini apa yang akan kita rasakan? Maksudnya itu apa yang akan kita rasakan di atas dunia itu adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita rasa nanti azab daripada Allah. Tapi secara pribadi tersebut, contohnya hidup tidak akan menjadi tenang. Itu bisa itu. Karena kita mengkonsumsi riba, ini orangnya hidupnya tidak akan tenang. Padahal hartanya banyak, rumahnya bagus, jabatan banyak, tetapi hidupnya tidak tenang. Itulah dampak kepada pribadi. Kemudian dampak kepada masyarakat. Masyarakat ini kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah katakan amanu wattaqau, kalau beriman dan bertakwa sudah pasti lepatahna barakatun minas sama'i wal ard. Dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kalau negeri tersebut sudah dipenuhi oleh riba, dampaknya nanti keberkahan tersebut jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah secara umat, secara masyarakat dan umat. Itulah dampaknya nanti, tidak akan mendapat ketenangan, tidak akan mendapatkan keberkahan. Bukan hakikatnya Umar memberikan, kata Nabi, kasih yang kualitasnya bagus, lebihkan, kata Nabi. Jadi yang prinsipnya kalau nggak diakadkan itu nggak apa-apa. Kalau kita melihat zaman Nabi itu. Jadi artinya orang pinjam 1 juta, ayalah nanti pas dia pengembalian dari awal tak diakadkan, dia lebihkan misalnya, itu nggak riba. Iya. Jadi begini bertambah. Kemudian secara istilah kan ada uraiannya lagi. Itulah yang membedakannya. Kalau secara umum sama dengan solat. Solat secara umum artinya, secara bahasa artinya doa. Kan nanti baru istilah beberapa kataan perbuatan yang mulai dengan takbir dan sudahi dengan salam. Makanya ada secara logat dan istilah. Jadi jangan salah pula menyampaikan nanti sebagaimana Ustaz Samsul tadi. Oi saudara tambah biko wage biti setelah itu kau tu pembeli post alhamdulillah lah berkat amo. Itu akan berbeda lagi. Nanti berhubungan semuanya dengan akad. Akad. Jadi itulah mungkin waktu kita sudah kasih. Mungkin ada yang nampak jauh nanti khutbahnya, jangan terlambat pula. Bahwasannya riba tadi secara bahasa itu bisa bertambah. Kemudian secara istilahnya bertambah atau membesar, penetapan bunga atau melebihkan pinjaman sewaktu pengembalian. Kan ada perbedaan itu secara istilahnya. Melebihkan di waktu pengembalian, ada perjanjian di awalnya. Kemudian lagi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah jual beli, dan yang diharamkan oleh Allah adalah riba. Kemudian bagaimana hukum riba? Sama-sama kita ketahui hukum daripada riba adalah haram dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, apa efek pribadi? Efek terhadap diri pribadi kita terhadap riba, mungkin hidup dan kehidupan kita tidak menjadi tenang, hidup dan kehidupan kita tidak menjadi bahagia walaupun bertumpukan harta dan berumah mewah, mempunyai jabatan yang tinggi, karena hasilnya semua riba tidak membawa ketenangan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian secara masyarakat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan keberkahannya kalau manusia tersebut tidak beriman dan bertakwa. Tetapi ketika manusia ini beriman dan bertakwa, keberkahan akan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, baik dari langit ataupun dari bumi. Mudah-mudahan khutbah kita pada hari ini bisa kita sampaikan dengan sempurna. Doa-doanya sekolah, doa-doa orang yang berdoa kalau apabila makan barang yang haram, riba, doanya tertolak. Doa orang yang makan riba tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah yang kita masukkan ke dalam perut kita, yang kita kasihkan kepada keluarga kita yang haram, otomatis doa akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Kemudian nampaknya banyak Al-Quran dan hadis
waktu pembacaan Al-Quran dan hadisnya, kalau tak sanggup sempurna baca Al-Quran dan hadisnya, janganlah dibaca ayatnya, baca aja artinya. Baca aja artinya, jangan baca ayatnya, nanti banyak salah. Bala ustaz kok. Sama dengan zina ibu sendiri. Ya zina dengan 36 perempuan berzina. Begitu banyak lagi. Tergantung kita menguraikan nantinya, sesuaikan dengan waktu. Jangan terlalu lama, jangan pula terlalu cepat. Mudah-mudahan khutbah kita, khatib kita pada siang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator mohon maaf ada salah ucap, salah kata, ada yang tersinggung, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.